Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jar mulai sudah dibunyi anjing. Teman-teman, jadi kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang pengalaman kemarin ketika melakukan pendakian ke Gunung Horokoan. Nah, mungkin teman-teman yang mengikuti YouTubeku dari tahap persiapan, kemudian perjalanan dari Banjarmasin ke base campnya di Desa Manakili di Kecamatan Loksado, dan yang ketiga itu pendakiannya mulai dari base camp sampai dengan ke campground dan juga di puncak gunung tersebut. Kenapa video ini aku buat? Alasan paling mendasar adalah karena tertipu. Kenapa aku bilang tertipu? Karena biasa kan sebelum aku melakukan pendakian biasanya survei, kemudian cari-cari literatur, dan yang paling memungkinkan karena sebenarnya gunung tersebut sudah cukup familiar di Kalimantan Selatan, tapi secara resmi di beberapa situs informasi gunung itu memang tidak ada, kecuali kemarin yang saya dapatkan itu hanya tentang perkiraan cuacanya. Akhirnya sebelum pendakian itu banyak menonton banyak menonton konten orang tentang pendakian ke gunung tersebut, dan menurutku 70% penipuan publik. Marah nanti para konten kreator. Kenapa aku bilang penipuan publik? Karena yang ditampilkan hanya enaknya saja di pendakian tersebut, jadi tidak mendetail seperti apa informasi yang dimunculkan. Banyak konten-konten ke gunung tersebut, tapi yang muncul hanya jarak, kemudian ketinggian, dan beberapa alur perjalanan saja. Sehingga di video ini aku mau buat review pengalamanku sendiri ya utamanya, jadi tidak menjudge konten-konten lainnya, tapi ini yang kurasakan, dan video ini kutujukan untuk membagi pengalaman ketika nanti ada teman-teman yang mau ke Gunung Rorokoan atau juga ke gunung lainnya, mungkin beberapa informasi yang kusampaikan semoga bermanfaat gitu. Baik, yang pertama, mulai dari tahap persiapan. Di tahap persiapan banyak ya, mulai dari pencarian informasi tentang gunung tersebut, kemudian juga persiapan fisik dan mental, persiapan logistik juga, ataupun persiapan sarana prasarana yang diperlukan untuk pendakian. Jadi ini murni dari pengalamanku aja ya teman-teman. Yang pertama, dari tahap persiapan sebenarnya tidak terlalu signifikan permasalahannya. Jadi di persiapan itu untuk pendakian aku sudah spill kemarin beberapa kebutuhan logistik ya utamanya, entah itu logistik di jalur maupun juga logistik yang ada selama di camp. Jadi kebutuhan air dan sebagainya aman, itu tidak masalah. Kemudian pengalaman juga karena kemarin aku tidak sendiri, ada beberapa kawan-kawan juga yang naik ke Rorokoan dan menggunakan motor matic ya, tapi ini lebih ke teknis sebenarnya. Jadi bukan masalah motornya tidak kuat, tapi kondisi teknis yang tidak ku ceritakan di video sebelumnya. Entah ini kebetulan atau tidak, mereka mengisi salah satu bahan bakar yang menyebabkan ngadat gitu. Jadi apa ya istilahnya? Pokoknya motornya tuh nggak bisa stabil gitu kecepatannya, sehingga ketika di perjalanan itu mogok dan tidak bisa melanjutkan, dan itu posisinya kita baru separuh perjalanan, jadi baru beberapa kilometer dari kandangan, dan mogoknya itu di daerah Loksado. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga kontenku yang kedua itu tentang perjalanan ekspedisi ke Manakili. Di situ jalurnya lumayan ekstrim ya, jadi ditambah lagi dengan beban muatan yang dibawa dan juga harus boncengan, dan itu menyebabkan keterlambatan dari segi waktu, dan itu nanti dampaknya ke pendakian. Tapi balik lagi, ini bukan permasalahan teman-teman yang di perjalanan, tapi menurutku ini salah satu pengalaman penting yang juga bisa diambil, bahwa kesiapan motor itu harus dipertimbangkan untuk kita melakukan sebuah pendakian. Kemudian berikutnya di tahap persiapan, aku pribadi persiapan yang kulakukan itu selain dari persiapan fisik, kemarin juga teman-teman lihat itu packing. Nah, ada satu kesalahan yang aku lakukan ketika melakukan packing. Idealnya, jadi sebenarnya ya, kalau packing barang itu senyaman mungkin.
kita mau memposisikan. Tapi memang beberapa pendaki sudah menyepakati bahwa bobot berat dalam pendakian itu biasanya ditumpukan ke bagian punggung. Jadi ketika masuk ke carrier, bagian punggung di sini. Nah, kesalahanku adalah ketika menempatkan air itu kemarin tidak ku tumpuk di satu bobot, jadi tersebar. Kesalahanku menempatkan air minum itu, teman-teman. Jadi beberapa posisinya tuh kayaknya kurang pas gitu, sehingga itu nanti juga efeknya ke beban di bahu ketika di perjalanan. Karena dari base camp, sorry, dari Banjarmasin ke base campnya aja itu sudah hampir 5 sampai 6 jam kemarin itu. Jadi tenaga tuh udah terkuras habis di perjalanan sebelum melakukan pendakian. Itu dari segi persiapan. Kalau persiapan lainnya menurutku tidak terlalu bermasalah ya, karena sudah dipreparekan sebaik mungkin. Lanjut, perjalanan menuju ke base camp di part 2, di video part 2 itu, dan perjalanan dari Banjarmasin ke base camp yang kuceritakan tadi, karena bobotnya itu udah bobotnya udah bisa dibilang lumayan ya. Jadi waktu aku timbang itu sekitar 15 kiloan gitu, dan itu cukup memakan energi di perjalanan. Kesalahannya yang kulakukan adalah kan aku berangkat dari Banjarmasin itu jam 9, jam 9-an gitu. Aku berangkat dari Banjarmasin, kemudian sampai di Kandangan, karena kita nanti dari Kandangan bertemu dengan beberapa orang teman-teman yang juga satu jalur pendakian, mampir di situ itu udah jam 12. Dan kesalahanku adalah tidak makan siang yang berat, tidak makan siang yang berbobot. Jadi kalau di video teman-teman lihat aku hanya makan sosis, karena saat itu menurutku aman, jadi tidak merasa lapar. Jadi aku cuma makan sosis satu, oh ya, sama roti sandwich kecil gitu. Mungkin kalau dihitung-hitung kalorinya nggak cukup ya. Sekali lagi, karena kesalahanku adalah menyepelekan pendakian, karena aku pikir dari beberapa konten orang-orang itu kayaknya gampang lah, pendakiannya tidak terlalu berat gitu, jadi merasa aman saja, sehingga konsumsi bahan bakarku untuk perut itu kusepelekan. Jadi aku hanya makan sosis satu, air minum satu botol, dan juga roti sandwich kecil gitu. Itu kesalahannya. Dan di situ posisinya harusnya aku sudah ngisi perut. Teman-teman yang lain pada makan, jadi kita berenam. Teman-teman yang ada 3-4 orang tuh makan, yang lainnya juga tidak makan karena sudah kenyang katanya. Sebenarnya dari sisi koordinasi tim kami aman, karena teman-teman juga kita ada spare waktu lah buat makan. Jadi sama tim, siapa yang mau makan silakan, itu ditungguin. Tapi itu tadi balik lagi, akunya yang merasa udah kenyang lah, aman gitu. Akhirnya perjalanan kita lanjut. Perjalanan itu selain dari tadi ada kendala teknis ya, motor, ada salah satu motor yang mogok, akhirnya kita saling tunggu-tungguan, dan kita juga boncengan. Kebetulan motorku agak susah untuk dibonceng teman-teman, jadi ketika ditawarkan juga mereka bilang aman saja, jadi naik Matic. Dan itu juga sedikit banyaknya juga memakan waktu akhirnya di perjalanan, karena treknya tidak semua orang menggambarkan trek dari Loksado menuju ke Desa Manakili yang base campnya itu. Di situ kondisi motor betul-betul harus prima, jadi memang treknya itu cukup menguras lah untuk perjalanan motor gitu. Kemudian yang perlu kusampaikan juga, sebenarnya dari kami berenam itu ada 2 orang yang sudah pernah ke Desa Manakilinya untuk sampai ke base camp gitu, tapi kemarin lupa kondisinya, jadi kita harus menunggu gate-nya. Nah, di sini juga yang perlu kusampaikan, Gunung Rorokuan ataupun yang di sebelahnya Gunung Magaringsai itu peraturannya adalah wajib teman-teman, jadi wajib pakai gate untuk pendakian. Informasi kalau saya tidak salah, satu hari itu gate-nya biayanya itu sekitar 300.000. Jadi kalau misalkan kayak kami kemarin, kami bermalam 1 malam ya, jadi 2 hari pendakian, 2 hari 1 malam, itu kita bayarnya 600.000. Untuk retribusi
kalau saya tidak salah 10.000 biaya masuk ke gunung tersebut. Parkir 10.000 juga kalau salah, atau lupa retribusi udah masuk parkir apa ya, lupa aku, tapi yang pasti wajib guide. Jadi kalau misalkan ada beberapa remaja atau beberapa penggiat alam lainnya suka tektok gitu, cuma 300.000, tapi kalau bermalam untuk ngecamp itu bayarnya 600.000, berarti untuk 2 hari 1 malam. Oke, itu untuk jalurnya ya, jadi jalurnya aman kecuali kondisi motor, dan kalau sudah punya gate sebenarnya lebih aman. Jadi kalau misalkan kayak kami kemarin sampai Loksado, kami dijemput oleh gate-nya menuju ke desa Manakilinya. Itu untuk jalur ya, jadi untuk jalurnya. Nah kemudian kemudian yang ketiga adalah proses pendakian. Nah di sini juga beberapa hal yang secara pribadi menurutku itu adalah kesalahanku, jadi aku mau kasih tahu teman-teman. Satu, balik lagi, jalur ke Gunung Rorokoan itu tidak semudah yang dikasih lihat, tidak semudah yang ditunjukkan di konten-konten YouTube. Hahaha, naik tiba-tiba sampai ke groundnya. Salah ya. Jadi yang perlu kusampaikan di sini, dari base camp ke jalur pendakian yang kuingat cuman ada 3 titik, 3 titik yang jalurnya itu landai. Jadi ada bonusnya 3, tapi hanya beberapa meter. Pertama, dari base camp itu langsung menanjak sekitar 15 meter, 15 sampai 20 meter pertama. Setelah itu jalurnya landai sedikit, baru turunan sampai dengan ke sungayan pertama itu untuk menjadi pembeda. Nanti kalau kita ambil jalur kiri itu jalur ke Rorokoan, dan jalur sebelahnya itu ke Magaringsay. Nah itu titik pertama. Kemudian dari situ naik, jalurnya naik sedikit, tapi tidak terlalu curam, dan kemudian ada beberapa bonus, mungkin masih bisa dikatakan landai sedikit ya, itu elevasi ya, kemiringannya paling cuman 15 derajat gitu untuk treknya, dan itu ada sekitar 200 meteran. Nanti kita belok kanan ya, belok kanan dia itu tidak kelihatan, jadi percabangannya itu tidak kelihatan, makanya memang wajib gate. Dari percabangan itulah mulai penyiksaan terjadi teman-teman. Jadi jalurnya itu langsung berubah drastis, kemiringannya menurutku itu di atas 50 derajat, 50 sampai 60, dan itu berlangsung sampai dengan campground. Nah jadi kalau ada yang bilang gampang lah Rorokoan, iya betul, mungkin gampang bagi mereka yang terbiasa, bagi para pemula tidak juga, kecuali teman-teman memiliki semangat yang tinggi untuk mendaki, mungkin tidak kerasa, tapi percayalah turun dari Gunung Rorokoan, lututmu pasti bergetar. Itu ya, makanya saya marahnya sebenarnya marah ke diri sendiri karena tidak se-expect itu terhadap jalur Gunung Rorokoan, tapi keren sih, asik pengalamannya. Nah dari jalur itu, saya bilang tadi kan, dari persimpangan itu sampai ke campground itu sebenarnya naik. Kalaupun ada sedikit bonus, paling hanya 3 sampai dengan 4 meter. Boleh dibilang dari base camp sampai dengan ke jalur pendakian itu 90%-nya adalah mendaki. Tidak ada bonus. Kalaupun ada bonus hanya 5% menurutku. 5%-nya apa? 5%-nya adalah turunan sedikit, naik lagi. 5% turun sedikit, naik lagi. Di mana kesalahanku? Kesalahanku tadi adalah satu, makan ya. Terlalu menyepelekan. Di base camp itu jam 3 sore. Jadi kami naik itu jam setengah 4. Jam setengah 4 kami mulai pendakian, start pendakian. Dan sesuai prediksi, entah kenapa waktu di tahap persiapan, aku bilang aku harus ngecharge headlamp, karena khawatirnya jalurnya pasti akan kelewat malam, dan itu ternyata kejadian. Padahal planning awal kami jam 11 kami berkumpul di meeting point di kandangan, kemudian anggaplah tidak ada kendala, estimasinya kami naik itu 1,5 jam dari kandangan Loksado ke Manakili, berarti target kami jam 1 itu sudah start pendakian di pintu rimbanya. Jam 1, jam 2, 3, 4, 5, jam 6 sore
target awal jam 6 sore kami sampai ke campground. Kenyataannya berbeda. Jadi sampai di situ kesalahannya adalah tadi distribusi bobot ya. Kemudian kebutuhan energiku tidak terpenuhi secara bagus dan itu menyebabkan kelelahan. Kemudian karena trek itu malam ya, trek malam sehingga visibility kurang. Jadi pandangan mata itu kurang. Kenapa? Karena yang kadang terlupakan beberapa gunung di Kalimantan Selatan yang di atas 1000 itu dia sudah masuk ke kategori hutan hujan tropis, sehingga walaupun kami mendaki musim kemarau, hutan hujan tropis juga tetap akan memungkinkan terjadinya hujan. Dan benar, di jalur pendakian kami naik jam 3 sore, kemudian sampai di pos 1. Di pos 1 itu ada sumber air, teman-teman, jadi tidak perlu khawatir. Dan menurut informasi gate itu, kemarau ataupun hujan itu aman airnya, sehingga tidak perlu membawa banyak air sebenarnya dari bawah ya, dari base camp gitu. Kalau aku kebetulan memang prepare, khawatir tidak menemukan air, jadi kemarin bawa 4 liter lebih, dan itu ternyata cukup menguras energi dari base camp ke pos 1 di mana ada sumber air. Base camp ke pos 1 itu waktu tempuhnya sekitar 2 jam. Bayangin 2 jam kondisi trek naik dengan bobot 15 kilo di badan, cukup menguras energi. Jadi itu lumayan tuh. Dari base camp, dari pos 1 ke campground itu idealnya 3 jam. Jalan santai, 3 jam. Kemudian kesalahan berikutnya adalah harusnya ketika lelah memang langsung istirahat, tapi malam itu ketika buka tenda, kemudian setup dan lain-lain, makan. Setelah makan, aku masih idealis dengan pemikiran bahwa setelah makan tuh 1 jam harus rehat, tidak boleh rebahan, tidak boleh tidur. Akhirnya 1 jam walaupun tidak ada sinyal, scroll, main handphone, nonton dan lain-lain, tapi tidak dipakai buat rehat gitu. Kelewatan efek cahaya dari layar handphone itu juga mengganggu istirahat. Jam 9 sampai di base camp, jam 9 sampai di campground. Kemudian masak, jam 10 selesai. Jam 10 selesai, idealnya jam 11 aku harus tidur. Jam 11 aku tidak tidur, molor. Jam 12 lewat baru tidur gitu. Dan itu santai kan, udah biasa begadang, tapi kesalahannya efeknya dirasakan besoknya ketika turun. Oke, tidur. Tidur aman karena aku bawa sleeping pad. Jadi tidak terlalu bermasalah. Beberapa teman-teman bilang lumayan sakit tidur, dan alhamdulillahnya mes di tenda itu masih aman, dan beberapa teman-teman kemarin sempat terganggu tidurnya karena pacet itu masuk ke dalam tenda dan terganggu akhirnya tidur. Kalau aku alhamdulillah aman, jadi tidur, bangun jam 5:30, sholat subuh, kemudian prepare buat masak karena kita memutuskan summit itu di jam 7. Aman, sarapan aman, kemudian prepare summit juga aman, tidak ada kendala. Kita di puncak itu jam 7 sampai jam 8, ada sekitar 1 jam kita menikmati puncak. Jam 8 turun dari campground ke puncak itu 15 menitan, 10 sampai dengan 15 menit. Ketinggiannya cuma sekitar 10 mdpl, tapi beberapa treknya harus turun naik gitu baru sampai ke puncak. Aman ya, 1 jam. Jam 8 turun sampai di ground lagi setengah 9 kita masih nyemil makan. Jam 9 prepare, jam 10 turun dari puncak. Jam 10 turun dari campground, Jam 10 turun dari campground. Nah, di situ juga tersiksa. Jadi jam 10 sampai di jam berapa ya? Jam 10 sampai dengan jam 2 baru sampai base camp. Nah, ada satu kesalahanku ketika naik dari malam itu. Kan aku pakai kacamata. Jadi kacamata ini karena harinya hujan ditambah dengan kabut, dan kita berada di ketinggian 900-an ke atas di jalur itu, sehingga kacamataku berembun. Nah, kacamata itu kuletakkan seperti biasa di kepala gini, dan itu tidak sadar mungkin karena kelelahan,
ketika rehat di beberapa titik itu akhirnya kacamataku hilang, jatuh teman-teman. Dan baru nyadar itu ketika di campground malamnya. Jadi ketika masak masih aman, pas mau tidur juga nggak ngeh. Sadarnya itu ketika pagi. Kan pagi cahaya lumayan terang, akhirnya nggak bisa lihat terlalu jauh. Dan itu kesalahanku ya, aku bilang kesalahanku, dan itu sangat mengganggu bagi beberapa teman-teman yang mengalami gangguan penglihatan dan harus pakai kacamata. Itu sangat mengganggu. Jadi ketika aku naik ke puncak, kalau teman-teman sadar di video ketiga itu, dari malam sampai dengan turunnya lagi, malam ke puncak dan turun, aku tidak pakai kacamata. Kesalahanku di situ. Jadi lupa naruh apa di kepala atau di kantong gitu ya. Jadi jatuh teman-teman, sehingga itu mengganggu trekking, mengganggu aku di jalur gitu, karena tidak bisa melihat terlalu bagus. Secara mataku minus dan silinder, jadi kurang bagus akhirnya, dan itu mengganggu sekali. Kesalahanku juga sih naruh sini, harusnya apa dipakai tali nanti ya biar bisa enak. Kemudian kalau teman-teman sadar ya, kelihatan di video aku tidak ada kacamata. Nah, turun inilah menjadi titik penyiksaan menurutku, karena secara beban memang berkurang. Snack, logistik, kemudian air minum itu lumayan signifikan turunnya, 5-6 kilo bobot ranselku hilangnya. Tapi balik lagi, turun gunung itu tidak lebih enak dibandingkan naik. Sebenarnya naik itu yang terkuras adalah nafas kita dan energi tidak terlalu banyak. Sedangkan turun itu semua bertumpu pada lutut. Jadi penggunaan trekking pole penting sekali buat pendakian di gunung. Kalau bisa memang dua, tapi karena aku satu tangan dipakai buat dokumentasi, pegang kamera, jadi aku hanya menggunakan trekking pole satu. Dan turun sangat terbantu, tapi itu juga tetap menjadi beban. Jadi turun tuh aku paling lambat, sampai aku bilang ke teman-teman yang lain, silahkan kalian duluan turun, aku hafal jalur. Dan akhirnya di 2/3 jalur aku sudah jalan sendiri, teman-teman udah pada duluan. Mungkin mereka jam 1, setengah 1 mereka udah nyampe base camp, jadi aku telat sekitar 1,5 jam dari kawan-kawan yang lain. Dan itu benar-benar menyiksa. Dan lagi-lagi kesalahanku adalah tidak mengisi perut di jalur turun, karena di otak tuh baru kepikirannya tuh nantilah di base camp gitu. Jadi kepikirannya turun gitu. Yang penting lekas sampai ke base camp. Jadi pure aku hanya ada beberapa snack coklat gitu, cemilan. Tadi makan pagi kan jam 7 tuh. Jam 12 itu sudah separuh turun jalur, aku tidak makan. Jadi karena saking malasnya buat ngebuka bekal yang dipakai harusnya buat turun. Ada beberapa mie dan nasi juga sebenarnya, beras buat dimasak, tapi mungkin karena faktor sendirian juga di jalur, jadi aku malas ngebuka. Ada teman-teman juga silakan, kalau yang teman-teman yang mau makan diperbolehkan kok sama tim, tapi aku pribadi tidak memilih makan. Sehingga aku memutuskan nantilah di base camp aman gitu. Dan ternyata itu juga berdampak kepada kebutuhan energi, sehingga di jalur aku tidak punya energi yang banyak selain minum coklat dan juga beberapa cemilan gitu. Dan itu kesalahan teman-teman. Tapi alhamdulillahnya selesai selamat, kembali sampai base camp. Kemudian dari base camp kita turun di Manakili. Dari Manakili kita ke Loksado ke Kandangan. Dari Loksado ke Kandangan sudah terpisah, jadi kita udah masing-masing. Di Kandangan aku baru makan posisi di jam 4.15 habis sholat asar baru makan. Jadi kebayang ya, jam 7 aku makan, baru jam 4.15 baru makan lagi. Sama gilanya dengan ketika berangkat, dan itu benar-benar salah. Jadi di video ini beberapa mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan ya. Yang pertama, jalur gunung mana saja itu jangan disepelekan. Kedua, prepare itu penting. Ketiga, kebutuhan perut. Beruntung tidak buang air aku di jalur, hanya buang air kecil, buang air besar tidak ada. Jadi mungkin energi masih save gitu. Jadi ya, konsumsi dan kebutuhan makan itu yang paling penting. Capek, kemudian merasa kenyang atau apapun kondisinya, jangan disepelekan. Pokoknya sampai dengan jam makan. Kalaupun teman-teman di sini melakukan semacam
semacam program diet atau apapun itu menurutku ya cheating lah kalian gitu, karena kebutuhan energi itu lebih penting dan itu dampaknya lumayan sekali, berasa sekali teman-teman. Akhirnya aku pulang dari Kandangan sampai dengan Banjarmasin itu dengan kondisi yang sudah tidak enak, dan beberapa juga habis kena gigit pacet itu aku tidak kontrol tidak kontrol kadar darah dalam tubuh berapa, tapi dari beberapa literatur yang aku baca ketika memang kita dalam kondisi kadar hemoglobin dalam darah kurang dan kita disap pacet gitu dan itu bisa menyebabkan sakit katanya. Jujur aku kemarin ketika turun sempat demam, tapi 1 malam saja, mungkin karena kecapean ya. Di luar itu tidak ada. Jadi kesimpulannya pada video ini, jangan sepelekan kondisi gunung. Kesimpulannya jangan sepelekan kondisi gunung. 2, jangan sepelekan kondisi pribadi. Ini itu teman-teman, yang lainnya silahkan simpulkan sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton. Intinya satu lagi, Gunung Rorokoan tidak untuk pemula, walaupun hanya 1284 mdpl, karena treknya semuanya naik, dan ketika kalian turun ke base camp semuanya turun teman-teman, tidak ada jalur bonusnya, tidak ada trek yang bonus, semua menguras energi. Oke, itu dia, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.